Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesilia Putri dengan NPM 411080154 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Mutardo MSI. Dengan tema yang akan saya sampaikan yaitu kerusakan lingkungan dan kontribusi Islam dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Baiklah, kerusakan lingkungan merupakan dampak perubahan negatif yang terjadi pada struktur, fungsi, atau kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia maupun bencana alam. Dampak dari kerusakan ini terasa langsung pada ekosistem, kehidupan makhluk hidup, serta keberlanjutan bumi. Secara global, kita dapat menyaksikan fenomena seperti pemanasan global, peningkatan permukaan laut, semakin sering dan parahnya bencana alam, serta mencairnya es di kutub. Dan di sisi lain, di negara-negara berkembang, termasuk yang memiliki mayoritas penduduk muslim, kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kegiatan deforestasi, pencemaran sungai dan udara, pertambangan liar, serta pengelolaan limbah industri dan rumah tangga yang kurang baik. Semua permasalahan ini turut berkontribusi pada kemiskinan, kelaparan, konflik sumber daya, serta migrasi paksa akibat kerusakan habitat yang semakin meluas. Kerusakan lingkungan yang kita saksikan saat ini umumnya berasal dari pandangan hidup yang menganggap manusia sebagai penguasa absolut atas alam, sehingga alam menjadi objek eksploitasi demi keuntungan ekonomi. Sikap semacam ini berakibat pada eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan, keberlanjutan, atau hak-hak makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan spiritual dan etis untuk mengubah cara pandang serta perlakuan manusia terhadap alam. Dalam konteks ini, ajaran Islam menawarkan kerangka nilai yang relevan dan bermanfaat. Baiklah, selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan itu sendiri. Yang pertama ada antroposentrisme, sebuah pandangan yang menjadikan manusia sebagai pusat segala hal, sementara alam dianggap sebagai semata. Yang kedua ada kapitalisme dan neoliberalisme, suatu sistem yang mendorong eksploitasi sumber daya alam demi keuntungan ekonomi semata. Yang ketiga, kemajuan teknologi tanpa etika. Manfaatan ini teknologi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensi terhadap lingkungan. Dan yang terakhir ada kurangnya kesadaran ekologis dalam pendidikan dan kebijakan. Minimnya perhatian terhadap isu lingkungan dalam kurikulum pendidikan dan pengambilan kebijakan. Dan kesimpulannya, kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti deforestasi, polusi, dan eksploitasi alam, serta diperparah oleh perubahan iklim dan bencana alam. Kurangnya kesadaran dan penegakan hukum membuat masalah ini semakin serius. Upaya bersama sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Dan selanjutnya ada
bentuk-bentuk kerusakan lingkungan. Yang pertama ada pencemaran. Pencemaran ini ada 3, pencemaran udara, air, tanah. Udara sendiri ada emi gas beracun, asap kendaraan, dan industri. Sedangkan air ada limbah rumah tangga dan industri pencemari sungai, laut, dan danau. Yang terakhir ada tanah, penggunaan pestisida dan limbah kimia yang mencemari tanah. Dan yang kedua ada deforestasi, penebangan hutan liar, menyebabkan hilangnya habitat, erosi tanah, dan terganggunya siklus air. Yang ketiga, kerusakan ekosistem laut, penangkapan ikan berlebihan, penggunaan bom dan racun, serta pencemaran plastik. Dan yang keempat, perubahan iklim. Ini disebabkan oleh efek rumah kaca, pemanasan global, mencairnya es kutub, dan naiknya permukaan laut. Dan yang terakhir ada krisis air bersih dan kekeringan yang diperparah oleh penggunaan berlebihan dan pencemaran sumber air. Baiklah, selanjutnya. Kontribusi Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Dalam Islam ini memiliki ajaran penting yang sangat signifikan dalam membangun pelestarian lingkungan. Ajaran Islam ini menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat segala ciptaan Allah, termasuk alam dan seluruh isinya. Prinsip ini tercantum dalam berbagai ayat Al-Quran, salah satunya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang menegaskan posisi manusia sebagai wakil Allah di bumi. Lingkungan dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan tidak boleh dirusak, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang melarang terjadinya kerusakan di muka bumi. Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Selain itu, ada keseimbangan atau mizan. Dalam Quran Surat Al-Rahman ayat 7-9, Allah menciptakan alam dengan ukuran dan keseimbangan yang sempurna, yang harus dipelihara oleh manusia. Dan Rasulullah SAW juga memberikan contoh konkret dalam menjaga lingkungan, seperti menganjurkan penanaman pohon, menjaga kebersihan, serta menghindari pemborosan dalam penggunaan air. Bahkan saat kita berwudu, kebersihan dalam Islam pun dipandang sebagai bagian integral dari iman. Dari nilai-nilai tersebut, Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya merupakan tanggung jawab sosial, melainkan bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karenanya, pemeliharaan lingkungan seharusnya menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim. Baiklah, selanjutnya ada sejarah kontribusi Islam terhadap lingkungan. Sejarah awal kemunculan Islam telah menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini tercermin dalam konsep hima dan harim, yang merupakan sistem zona perlindungan yang melarang eksploitasi berlebihan di daerah-daerah penting seperti padang rumput, hutan, sumber-sumber air. Kedua sistem ini juga mencerminkan pendekatan konservasi yang dilandaskan syariat Islam. Selain itu, wakaf dalam Islam tidak terbatas pada pendidikan atau ibadah semata, tetapi juga dimanfaatkan untuk konservasi alam. Misalnya, wakaf dapat digunakan untuk merawat kebun, mengelola sistem pengairan, serta menyediakan sumber air bersih bagi manusia dan hewan. Dan selanjutnya, para ilmuwan muslim seperti Al-Biruni
Ibnu Sina, dan Ibnu Khaldun telah menghasilkan karya-karya penting yang membahas geografi, pertanian, dan hubungan manusia dengan alam. Pemikiran mereka menjadi pijakan awal bagi perkembangan ilmu lingkungan dalam peradaban Islam. Etika Islam juga menekankan pentingnya menjaga alam dan kerusakan, berhemat dalam konsumsi atau menolak israf dan tabzir, serta menjunjung tinggi keadilan antar generasi agar lingkungan tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. Semua ini menggambarkan bahwa Islam memiliki tradisi yang kaya dalam upaya melestarikan bumi, baik dalam perspektif spiritual, sosial, maupun ilmiah. Dan selanjutnya ada praktik dan gerakan Islam modern untuk lingkungan. Ada 4. Yang pertama ada konsep ekomasjid yang telah berkembang di sejumlah negara muslim, termasuk Indonesia. Masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan kegiatan sosial. Dalam rangka ini, ekomasjid atau tempat ibadah ini dirancang untuk menjadi contoh nyata penerapan prinsip-prinsip Islam dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang kedua ada program pesantren hijau terus berkembang dengan mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum pesantren dan berbagai praktik seperti pertanian organik, pemanfaatan bank sampah, dan penghematan energi yang diterapkan untuk membentuk karakter santri untuk peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga ada organisasi-organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah secara aktif terlibat melalui lembaga-lembaga khusus seperti LPLH-SDA dan Majelis Lingkungan Hidup. Mereka berperan dalam mengadvokasi pelestarian lingkungan, mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekologi, serta membina masyarakat untuk melakukan konservasi alam. Dan yang keempat, yaitu ada secara global lembaga seperti IFEES merupakan menyusun panduan pendidikan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta memberikan pelatihan kepada komunitas muslim mengenai pelestarian alam. Dan yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip Islam dalam pemelihara lingkungan. Yang pertama yaitu dengan cara melestarikan alam sebagai bentuk ibadah, seperti menanam pohon, menghemat air, dan menjaga kebersihan merupakan bentuk ibadah. Yang kedua ada larangan mubazir atau pemborosan. Islam sangat melarang pemborosan sumber daya. Dan dikatakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Dan yang ketiga, etika terhadap air. Rasulullah SAW mencontohkan penggunaan air secara hemat, bahkan saat berwudu di sungai pun. Dan yang keempat, pengelolaan sampah dan kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan kebersihan lingkungan dan pribadi. Dan yang lima atau yang terakhir, perlakuan baik terhadap hewan dan tumbuhan. Islam melarang menyakiti hewan tanpa sebab. Nabi Muhammad SAW menyebutkan pahala bagi orang yang memberi dan minum hewan dan dosa bagi yang menyiksanya. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.